Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. طيب قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى اقرأ. baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Al-qa'idatu tsalitsatu Asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umuri ahaduha thubutu dhalika ismi lillahi azza wa jalla athani thubutu sifatil lati tadammanha lillahi azza wa jalla Al-thalithu thubutu hukmiha wa muqtadaha. Iya. Kata beliau, kaidah yang ketiga, nama-nama Allah Subhanahu wa taala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala sudah lewat ya, terkandung padanya apa? Sifat. Karena asmaullah a'lamun wa awsaf. Dari sifat ini itu ada dua. Ada yang muta'addi, ini pentingnya belajar dulu bahasa. Baru kita belajar ini. Karena kalau belum belajar saya tidak tahu bagaimana cara jelaskan muta'addi. Tapi kalau sudah lewat belajar sorof, muta'addi langsung terbenak tuh apa itu muta'addi. Lalu saya jelaskan lagi. Ya? Iya. Jadi kalau sifat ini atau nama ini menunjukkan sifat yang muta'addi, berarti ada nama yang tidak menunjukkan terhadap sifat yang muta'addi, bahkan menunjukkan sifat apa? Lazim. Iya. Tapi beliau membahas dulu sifat yang atau nama yang terkandung padanya sifat muta'addi. Kata beliau, itu terkandung padanya 3 perkara. Iya. Jadi yang wajib untuk kita tetapkan dalam kandungan dari nama itu, kalau dia terkandung padanya sifat muta'addi, ada 3. Yang pertama kata beliau, subutu dzalikal ismillah. Yang pertama ini. Jadi kalau antum dengar nama Allah Subhanahu wa taala, nama, maka kita tetapkan nama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Misalnya Ar-Rahim. Ar-Rahim akan datang nanti contohnya mungkin. Iya. Atau As-Sami'. Maka kita katakan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Tetap untuk Allah Subhanahu wa taala nama As-Sami'. Yang kedua, akan jelas lagi jika dibaca contoh nanti. Subut as-sifat allati tadammanaha lillah. Ditetapkan sifat yang terkandung pada nama ini untuk Allah. Ini sudah lewat 2 kemarin. Jadi kalau ada nama As-Sami', pertama kita katakan ini nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tetapkan nama ini untuk Allah. Yang kedua, kita tetapkan bahwasanya nama ini terkandung padanya sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, kata beliau, subutu hukmiha wa muqtadaha, atau asarnya, tetapnya hukum atau kandungan atau asar yang tegak pada nama itu. Inilah dikatakan muta'addi. Jadi ada 3. Tetapkan untuk Allah nama tersebut. Yang kedua, kemudian ditetapkan sifat pada nama itu untuk Allah. Kemudian yang ketiga, kita tetapkan kandungan dari nama tersebut, hukum atau asar yang tegak pada nama tersebut. Kalau ini terkandung padanya sifat muta'addi pada nama tersebut. Kata beliau, lanjut. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن
an qata'i tariqi bitaubati. Istadallu ala dhalika biqaulihi ta'ala illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annahu ghafurur rahimun. Lianna muqtada hadaini al-ismaini ayyakuna Allah ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum wa rahimahum bi isqatil haddi anhum. Iya. Kata beliau, oleh karena ini berdalillah ahlul ilmi terhadap jatuhnya hukuman had terhadap perampok, qata' tariq, membegal, ya, perampok di jalan, bitaubah, dengan taubat. Ya, jadi jatuh hadnya dengan taubat. Berdalilkan dengan kaidah ini. Berdalilkan dengan kaidah ini dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menunjukkan sifat mutaaddi terkandung padanya 3 perkara. Kata beliau, istadallu ala dzalika, berdalilkan dengan di atas hal tersebut ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kandungan dari nama yang terkandung pada firman Allah Subhanahu wa taala ini dari ayat ini. Qala illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Jadi untuk para perampok, iya, akan diberi hukuman, ya kan? Disalib atau di apa? Iya. Kata beliau, kata Allah SWT, kecuali orang-orang yang sudah bertobat. Kalau dia sudah bertobat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kau bisa dapat dia. Jadi dia sebelum ditangkap, dia bertobat. Maka gugur apa? Hadnya. Kata Allah SWT di akhir dari surah ini atau ayat ini, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Diambil dari nama Allah SWT Al-Ghafur Ar-Rahim. Jadi kata musannif rahimahullah, ahli ilmi berdalilkan bahwasanya had apa jatuhnya, gugurnya siksaan atau had untuk para perampok kalau dia sudah bertobat. Kenapa? Karena Allah SWT tutup ayat ini dengan ucapan Allah SWT, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, dari namanya. Perhatikan kandungan nama. Kata beliau, lianna, kenapa? Kenapa seperti itu? Lianna muqtada hadzal ismain, karena kandungan dari 2 nama ini ayyakuna Allah ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum. Pertama, Allah sudah ampuni karena Allah Al-Ghafur. Ya kan? Inilah kandungan dari apa? Nama Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditetapkan. Kita sudah tetapkan Al-Ghafur nama untuk Allah, ya kan? Kemudian yang kedua kita tetapkan Al-Ghafur terkandung pada sifat untuk Allah. Sifat apa itu? Al-Maghfirah. Kemudian kita tentukan, kita tetapkan hukum yang ada pada nama itu. Apa itu? Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa. Kemudian nama Ar-Rahim juga. Wa rahimahum, dan Allah merahmati. Jadi tak kala Allah tetapkan nama Ar-Rahim, kita tetapkan untuk nama ini untuk Allah. Pertama, zatnya. Kemudian yang kedua terkandung, kita tetapkan sifat yang terkandung pada Ar-Rahim, yaitu apa? Ar-Rahmah. Kemudian kita tetapkan kandungan hukum asar yang tegak pada nama itu, yaitu Allah merahmati makhluknya. Bisa? Jadi Allah merahmati mereka dengan apa? Bi-isqatil haddi anhum. Bi-isqatil haddi anhum. Inilah kandungan dari nama tersebut. Saya sudah sampaikan kemarin kan di di kisah dari Arabi itu, yang dia tutup ayat wasariq wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu ghafurur rahim. Kata orang tidak cocok. Seandainya Allah tutup ayat dengan Ghafurur Rahim, maka tidak disuruh dipotong. Karena Allah sudah ampuni, Allah sudah rahmati. Iya kan? Makanya dipotong karena Allah merahmati. Tapi apa? Ditutup dengan Wallahu azizun hakim. Allah perkasa, makanya disuruh potong. Dan ada hikmahnya karena Allah Al-Hakim. Perhatikan, ini ada yang kepikiran sampai di sini. Makanya dikatakan para ulama, ilmu yang pertama harus pelajari itu adalah ilmu asmaullah sifatih. Kandungan dari nama Allah SWT dan sifatnya itu yang perlu. Karena itu yang kita jalani dalam setiap hari.
Ya, dari nama Allah Subhanahu wa taala. Antum minta rezeki, antum minta jodoh, ya. Dan seterusnya. Antum ingat nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Razzaq. Ya. Allah yang memudahkan segala sesuatu, kemudian seterusnya dari nama dan sifatnya. Bisa tak? Jadi itu dia. Sekarang kita masuk contoh untuk lebih memperjelas dari kaidah ini. Yang pertama. Contoh. Mislu dzalika as-sami'u. Salah cetak mungkin. Apa itu? Mithalu dzalika as-sami'u yatadammanu itsbatu sami'i isman lillahi ta'ala wa itsbatu sam'i sifatan lahu wa itsbatu hukmi dzalika wa muqtadahu wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir wa in dallat ala. Pelan-pelan. Kata beliau contoh untuk yang pertama ini, kalau nama menunjukkan terhadap sifat yang mutaaddi, kata beliau adalah as-sami'. Nama as-sami'. Nama as-sami' ini yatadammanu isbat as-sami' ismanillah. Penetapan bahwasanya as-sami' nama untuk Allah. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, wa isbat as-sam' sifatan lah. Kemudian kita tetapkan sifat as-sam' untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah dua. Sekarang yang terakhir, wa isbat hukmi dzalika wa muqtada, dan menetapkan hukum dan kandungan dari nama itu as-sami'. Apa itu? Wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa. Kalau antum paham mutaaddi, itu mudah. Ya kan? Jadi Allah mendengar dari kandungan nama Allah As-Sami', Allah mendengar sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia. Ya, yasma'u kulla sawt. Ya, yasma'u kulla sawt. Ya. Jangan yasma'u kulla syai'. Tapi yasma'u kulla sawt. Ya, bahkan di waktu saya hadir daurah kemarin ditambah oleh Syekh membahas tentang akidah al-hudur, dikatakan ditambah lagi al-hudur. Jadi Allah mendengar semua suara yang tersuarakan saat itu. La min qabl wala min ba'd. Berarti kan itu bedanya. Iya. Jadi Allah mendengar suara, segala suara yang tersuarakan. Iya. Yang tersuarakan. Jadi Allah tidak dikatakan Allah mendengar suara padahal antum belum bicara. Tidak cocok. Itu cocoknya apa? Ilmu. Jadi ditambah dengan al-hudur. Iya, as-saut al-hudur yang kita sekarang bicara Allah mendengar. Kita bicara sekarang Allah mendengar. Iya. Jadi ini tiga hal. Kama qala ta'ala, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan keduanya. Itu perempuan yang datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkala digehar oleh suaminya. Allah mendengar ucapannya, innallaha sami'un basir. Saking mendengarnya, bagaimana mereka bisik-bisik sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala di sebelah ruang yang satu tidak mendengar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mendengar segala suara, walaupun itu kecil sekali. Pun itu kecil sekali, bisi-bisi bagaimanapun. Sirra wan najwa. Makanya disebutkan di sini sirra wan najwa. Bukan artinya kalau besar tidak, kalau kecil saya dengar, apalagi yang besar. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana kita tahu nama itu mutaaddi atau memiliki sifat yang mutaaddi? Kata Ibnu Qayyim, nama tersebut dikatakan memiliki sifat muta'addin kalau dia diitlaqkan dari nama tersebut itu terpecah darinya masdar dan fi'il. Itu terpecah darinya masdar dan fi'il.
Itu baru dikatakan apa? Dikatakan terdapat padanya wasfun muta'addi. Kalau terpecah darinya masdar dan fi'il. Jadi kata as-sami', nama as-sami' kalau diitlaqkan untuk Allah SWT, as-sami' ditetapkan untuk Allah, kemudian terpecah darinya masdar, itu apa? As-sam'. Kemudian terpecah juga darinya apa? Fi'il, apa itu? Sami'a. Bisa? Itu lebih memudahkan kita. Kemudian yang kedua, wa in dallat ala wasfi ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Tapi kalau dia nama menunjukkan terhadap sifat tapi tidak muta'addi, maka terkandung padanya dua saja. Iya. Dan nama yang terkandung padanya sifat yang menunjukkan terhadap sifat ghairi muta'addi, kata Ibnu Qayyim, kalau nama tersebut kalau diitlaqkan hanya menunjukkan, hanya terpecah darinya masdar, tidak fi'il. Tidak fi'il. Contoh atau dua perkara ini, yang pertama ahaduhuma thubutu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla, asani thubutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Kata beliau yang pertama ditetapkan nama tersebut untuk Allah SWT, ini sudah lewat. Yang kedua, penetapan sifat yang terkandung pada nama tersebut untuk Allah. Ini kalau muta'ad apa lazim. Selesai, cuma dua. Contohnya, misalu dzalika al-hayy yatadammanu isbatul hayy yatadammanu isbatal hayy isman lillahi azza wa jalla wa isbatal hayati sifatan lahu. iya, contohnya nama Allah SWT Al-Hayy itu terkandung padanya penetapan Al-Hayy sebagai nama untuk Allah. Ini yang pertama, ya kan? Penetapan nama untuk Allah SWT. Yang kedua, penetapan Al-Haya pada nama itu masdarnya sebagai sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah ini paling terpentingnya adalah bagaimana kita mengetahui kandungan dari nama itu. Ya, kandungan dari nama itu. Bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nama Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya, Al-Aziz, Al-Hakim, dan seterusnya. Baik. Kita berpindah di kaidah yang keempat. Lanjut. Al-qaidatur rabi'atu dalalatun asma'ullahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bitadammuni wa bil iltizami. Ahsan. Kata beliau kaidah yang keempat yaitu dalalatu asma'illahi ta'ala, menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya dan sifatnya. Terhadap zat dan sifatnya itu dengan al-mutabaqah wa tadammun wa biltizam. Tiga. Al-mutabaqah wa tadammun wa biltizam. Al-mutabaqah dari lafaz al-mutabaqah itu lafaz yang menunjukkan terhadap seluruh kandungan pada lafaz itu sendiri. Ya, lafaz yang menunjukkan terhadap, atau bahasa lainnya al-lafaz yadullu ala jami' al-ajza' atau jami' al-ma'na. Iya. Jadi lafaz yang menunjukkan terhadap keseluruhan dari apa yang terkandung dari lafaz itu berupa makna. Itu apanya? Mutabaqah. Jadi lafaz yang menunjukkan terhadap seluruh bagian atau makna yang terkandung pada lafaz itu namanya apa? Mutabaqah. Kalau tadammun, lafaz yang menunjukkan terhadap sebagian makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Sebagian saja. Ya, itu namanya tadammun. Kalau mutabaqah pada seluruh.
kalau tadammun al-mutabaqah itu pada seluruh bagian. Iya, yang ditunjukkan oleh lafaz. Kalau tadammun pada sebagian. Iya, sebagian dari apa yang ditunjukkan oleh lafaz. Kemudian yang terakhir biltizam. Iya. Kalau ini biltizam yaitu lafaz yang menunjukkan terhadap sesuatu yang di luar dari lafaz tersebut, yang tidak terkandung pada lafaz itu. Itu namanya iltizam. Lafaz yang menunjukkan terhadap sesuatu yang di luar dari apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Akan datang contohnya untuk lebih memahamkan kita. Tapi kita pahami dulu ini apa mutabaqah, apa tadammun, apa iltizam. Saya kasih contoh untuk pendekatan makna sebelum kita masuk. Misalnya rumah, kata rumah, al-bait, ya kan? Rumah ini, kalau saya katakan rumah ini mencakup pintu, jendela, apa lagi? Apa isinya rumah? Tiang, kamar dan seterusnya. Kalau saya sebutkan semua bagian-bagiannya, ini apa namanya? Mutabaqah, ya kan? Kalau katakan rumah, tidak bisa untuk katakan rumah jendelanya saja, tidak. Pokoknya semua bagian dari rumah. Apa itu rumah sudah untuk disebutkan, ada pintunya, ada tiangnya, ada tangganya, ada dan seterusnya. Apa yang terkandung pada lafaz rumah itu? Ini namanya apa? Mutabaqah. Karena lafaz yang menunjukkan terhadap seluruh bagian yang terkandung pada lafaz. Kalau tadammun, contohnya rumah, ya, saya cuma bilang pintunya saja. Iya. Pintunya saja. Rumah saya cuma bilang tangganya saja. Ini namanya tadammun karena saya lafaz tapi yang diinginkan menyebutkan apa? Sifatnya apa? Bagian dari lafaz itu sendiri. Iya, saya tidak menginginkan semuanya, tapi dari sisi lafaz tadammunnya cuma menyebutkan bagian dari rumah. Bagian dari rumah itu seperti apa? Pintu, ya kan? Ada namanya apa lagi? Tangga, ada tiang. Itu namanya tadammun. Kalau iltizam di luar dari lafaz itu. Lafaz bait. Contohnya rumah ada. Rumah ini, ya kan? Karena ada yang buat. Ya kan? Ada sendiri rumah. Ada sendiri. Iya. Bisa terbentuk rumah, ya kan? Atau ini meja. Itu karena ada yang buat. Tapi pertanyaannya, apakah yang buat ini bagian dari meja? Bagian dari meja tidak? Tidak. Itu di luar dari lafaz meja. Ini namanya apa? Iltizam. Bisa dipahami ini? Sebelum kita masuk di nama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Iya. Nah. Misalu dzalika al-khaliq yadullu ala dzatillahi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqati. Iya. Al-Khaliq, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Al-Khaliq. Ya. Nama ini yadullu ala dzatillah wa ala sifatil khalq bil mutabaqah. Jadi Al-Khaliq kalau dia menunjukkan terhadap zat dan sifat namanya apa? Al-mutabaqah. Karena mencakup dua. Ya kan? Nama Allah SWT Al-Khaliq menunjukkan terhadap lafaz, menunjukkan terhadap nama atau zat dan sifat untuk Allah. Maka kalau kita katakan seperti ini namanya apa? Mutabaqah. Karena mencakup semuanya. Nama dan sifat. Zat dan sifat untuk Allah SWT. Kemudian kata beliau, wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammuni. Iya, tapi kalau cuma menunjukkan al-khaliq, cuma menunjukkan zat semata, iya, maka ini lafaz dikatakan apa? Tadammun. Kalau dikatakan al-khaliq cuma menunjukkan sifat saja, ya, bahwasanya al-khaliq menunjukkan sifat al-khalq, maka ini masuk dalam apa? Lafaz tadammun. Iya. Jadi nama Allah SWT terhadap penunjukannya
pada nama atau zat dan sifat itu masuk 3. Masuk al-mutabaqah, yaitu kalau kita ingin menyebutkan semua kandungan pada nama Allah. Ia menunjukkan terhadap zat dan apa? Dan sifat. Kalau kita ingin menunjukkan satu saja, yaitu zat saja, atau dikatakan sifat saja, maka ini masuk dalam apa? At-tadammun, masuk dalam bentuk tadammun. Paham? Sekarang yang terakhir. Wa yadullu ala sifatayil ilmi wa qudrati bil iltizami. Perhatikan. Dan menunjukkan 2 sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ilmu dan qudrah, tapi dengan dalalah al-iltizam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq mengharuskan Allah ketika menciptakan, Allah memiliki apa? Ilmu. Mengharuskan ketika Allah Subhanahu wa taala bernama dengan Khaliq, berarti Allah memiliki apa? Qudrah. Pertanyaannya, orang yang buat ini meja, ada qudrah itu tidak? Ada. Iya kan? Orang yang buat apa? Orang yang buat meja ini ada ilmu itu tidak? Ada ilmunya. Ya kan? Pertanyaannya, sifat ilmu dan qudrah ditunjukkan oleh lafaz atau tidak? Tidak ditunjukkan. Tapi dari mana? Dari dalal al-iltizam. Oleh karena itu kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sifat turun. Allah memiliki sifat turun. Dari lafaz sifat turun ini, ya kan? Terkandung padanya sifat apa? Sifat ulu. Ya, kenapa? Karena yang dari atas ke bawah. Ya, orang turun pasti dari mana? Dari atas. Dari atas. Satu yang turun itu dari mana? Dari atas. Paham sampai sini? Inilah dalil iltizam ini yang paling penting, karena ini dipakai oleh kelompok yang namanya siapa? Al-Asy'ariyah dalam menetapkan sifat. Akan datang nanti. Makanya musannif di sini memberi faedah atau tambih penting, bahwasanya dalam iltizam ini penting untuk menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu. Karena ini bentuk dari yang dipakai oleh ahlul kalam, falsafiyah ini. Iltizam seperti ini, keharusan dan seterusnya. Sekarang kita masuk di dalilnya. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطلب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل والواحد على مسائل كثيرة. على مسائل كثيرة. Qala rahimahullah. Oleh karena ini isyarat kepada dalalatul iltizam. Lamma dzakara Allah khalaqas samawati wal ardi, surah At-Talaq. Ya, Dia menciptakan langit dan bumi. Penyebutan sifat atau nama atau sifat al-khalq, ya kan? Dari nama Allah Subhanahu wa taala juga al-khaliq. Tatkala disebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat kata Allah setelahnya, lita'lamu, agar kalian tahu, anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Perhatikan. Jadi bentuk penciptaan Allah SWT, Allah menciptakan langit dan bumi supaya kita tahu Allah itu memiliki qudrah dan ilmu.
Iya. Jadi sifat qudrah dan ilmu ini itu bisa dihadirkan untuk Allah melalui dalal ilzam. Ya kan? Dengan dalil ini. Cuman bedanya dalal ilzam kembali ketika mau ditetapkan untuk Allah melalui dalal ilzam seperti ini, apa yang ditetapkan untuk Allah dari sifat itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Tidak boleh. Ya. Seperti sifat di sini al-qudrah dan apa? Al-ilmu. Itu sifat memang ditunjukkan oleh dalal iltizam dari Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq. Tapi dua sifat ini juga tetap pada Al-Quran dan Sunnah ada. Ada dalilnya. Oleh karena itu seorang kalau mau menetapkan sifat itu pada 3 hal saja. Ya. Pada 3 hal. Dan semuanya kembali kepada Al-Quran. Dari nama, kemudian dari sifat, ada perbuatan, kemudian dari apa? Cara mengetahui penetapan sifat untuk Allah dari mana? Dari nama, dari fi'il dan nas. Iya, nas langsung. Dan itu semua kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Akan datang nanti. Iya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa dalalat ilzam mufidatun jiddan li talib al-ilmi idza tadabbara al-ma'na wa waffaqa Allah ta'ala fahman lit-talazum. Jadi pendalilan tentang iltizam seperti ini itu sangat penting untuk penuntut ilmu kalau dia mentadabburi makna. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuknya dengan pemahaman pada metode seperti ini, yaitu talazum. Keharusan seperti itu. Kalau begini, keharusannya begini. Kalau begini, keharusannya begini. Ini metode dari dipakai juga oleh ahli kalam. Tapi untuk menolak sifat, bukan untuk menetapkan sifat, tapi menolak sifat. Bedanya. Fa innahu bidzalik, karena hal tersebut dengan hal tersebut yahsul min ad-dalil al-wahid ala masail katsirah. Akan didapati dari satu dalil itu dibangun di atasnya masalah yang sangat banyak, faedah yang sangat banyak. Padahal cuma satu dalil. Baik, ini ada namanya bahas tentang bagaimana manusia ketika berbicara yang memiliki keharusan. Ini ada 3 keadaan. Kita ambil mungkin satu baru kita tutup. Nah, sisanya besok. Wa'lam anna al-ilzama min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi Apa? wa'lam anna al-ilzama wa'lam anna al-lazima min qauli. Di situ apa? Wa'lam ada? Iya. Wa'lam anna al-lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam idza sahha ay yakuna laziman fa huwa haqqun wa dzalika li anna kalamallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wa lazimul haqqi haqqun wa li anna Allah ta'ala alimun bima yakunu laziman man kallamahu min kalamihi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam fayakunu muradan. Baik, kata beliau, ketahuilah bahwasanya keharusan dari ucapan Allah dan ucapan Rasulnya ini keharusan. Jadi kalau Nabi SAW berucap ataupun Allah SWT berucap dalam Al-Quran atau dalam hadis kudusi atau Nabi SAW dalam hadisnya, kata beliau, kalau ada keharusannya, kalau keharusan ini idza sahha yakuna laziman, kalau cocok itu adalah keharusannya, cocok, mencocoki fa huwa haqqun, maka keharusan itu benar, hak, tetap. Wa dzalika, kenapa? Ta'lilnya li'anna kalam Allah wa rasulih haqqun. Karena ucapan Nabi dan ucapan Allah dan Rasulnya itu benar, hak. Wa lazimul haqq haqqun, dan keharusan dari ucapan yang benar itu pasti benar.
Ini nanti bicara lazim-lazim. Apalagi yang kedua, wa li'anna Allah Ta'ala 'alimun bima yakunu laziman. Karena Allah tahu. Dari ucapannya keluar keharusan seperti ini. Min kalamihi wa rasul fayakun muradan. Maka itu yang diinginkan. Jadi kalau Allah yang bicara dalam Al-Quran atau hadis kursi, atau Nabi SAW bicara dalam hadis, kemudian ada keharusan, maka dilihat kalau keharusannya ini cocok, benar, maka keharusan itu benar. Sudah pasti benar. Iya. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena keharusan yang hak pasti hak juga. Ya kan? Keharusannya, kalau keharusannya hak, keharusan dari hak pasti hak juga. Yang kedua, Allah dan Rasulnya tahu. Iya, dari apa yang diucapkan. Iya. Apa yang diucapkan keharusannya seperti ini. Kalau itu benar, maka itu yang diinginkan. Ya kan? Beda kalau manusia. Kalau manusia kadang berucap, tapi tidak tahu apa keharusannya ini. Nanti ditambih lagi. Keharusannya ucapanmu begini. Hah? Ya sudah, saya mundur. Bukan itu maksud saya. Karena seperti itu. Tapi kalau Allah SWT tidak, dia tahu apa yang diinginkan. Bisa di sini. Makanya nanti musannif akan beri contoh. Kecuali bagaimana kalau ucapannya keluar dari selain dari Allah dan Rasulnya. Maka ini 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Ya, insya Allah kita akhirkan nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kita sudah tahu bahwasanya keharusan, kalau itu keharusannya benar dari Allah dan Rasulnya, maka itu benar. Ya, karena 2 hal tadi. Karena Allah tahu apa maksud dari ucapannya, Allah tahu. Iya, keharusannya apa Allah tahu. Dan itu yang diinginkan kalau itu benar. Adapun selain dari Allah dan Rasulnya itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan gitu. Nanti bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.